Halo my love, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di Pick a Card Reading. Kali ini temanya tentang siapa yang akan melamarmu. Jadi ini siapa yang akan serius sama kamu dan memberikan keseriusan dan berkomitmen. So this is Pick a Card Reading. Kalian harus memilih dengan intuisi. Sekarang ada 2 pilihan. Kamu bisa pause videonya untuk memilih. Pilihan pertama ada True Love. Pilihan kedua ada soulmate. Sebutkan pertanyaan dalam hati. Jika kamu masih mikirin tentang seseorang, hempaskan dulu orang itu dari pikiran kamu. Fokusnya ke diri sendiri dulu. Sama menyebutkan pertanyaan dalam hati. Nanti ada salah satu pilihan yang lebih menarik atau lebih bercahaya. Itu bisa jadi pilihan kamu. But don't overthinking. Jangan cemas dalam memilih, tenangin diri kamu dulu. Dan ini adalah collective reading untuk banyak orang. Jadi energi bisa resonate, bisa tidak, dan ini bisa saja vice versa. Untuk disclaimer lainnya, aku tulis aja di bawah. Nanti kalau misalnya aku ngomongin soal zodiak, cek Sun Rising, Venus, dan Vedic Rising. Oke? Jadi kita langsung mulai aja ke pilihan. Oh, aku harus ngasih tahu dulu. Ini adalah timeless reading. Mau kapanpun kamu nonton, teraplikasikannya saat kamu nonton. So, kita langsung mulai aja ke pilihan pertama. Coba jelaskan pilihannya. Oke. Ini yang pertama, ini yang kedua. Kita mulai ke pilihan pertama. Halo semua, untuk yang pilih pilihan pertama. Jadi aku bakalan langsung lihat tentang energi orang ini yang bakalan ngelamar kamu seperti apa. So, nanti aku juga bakalan lihat tentang energi kamu dan persiapan diri kamu. Jadi kita lihat dulu orangnya siapa, oke? Okay? Power like cutting it. So, some semblance can speak the truth, give vision and protection. This video. Who is going to ask them to get married? Ask their hands in marriage. Siapa yang akan melamarmu? Oke, kamu sama dia punya perbedaan usia. Bisa perbedaan cukup signifikan atau cuma beberapa tahun aja. Cuman yang kelihatan jelas adalah perbedaan kedewasaan. Ini orangnya tuh kayak pasti banget. Kamu bisa dealing sama energi Gemini, kamu bisa dealing sama energi Libra, Aquarius, Taurus, Virgo, Capricorn. Jadi orangnya sebenarnya very rational banget. Orangnya sangat logika dan rasional sekali gitu. Dia orang yang pinter, secara akademik bisa saja pinter juga. Cuman aku lihat untuk kehidupan secara general, untuk bertahan hidup dia cukup pinter. Untuk surviving, untuk bertahan hidup. Orangnya sabar banget. Dia juga sosok orang yang sebenarnya saking sabarnya tuh mungkin bakalan kelihatan kayak pelin-pelan. Dalam arti dia nggak akan memutuskan segala sesuatu dalam semalam aja, terutama kalau untuk hal-hal yang penting. Jadi dia butuh waktu yang banyak atau tenggang waktu yang panjang untuk memutuskan sesuatu hal. Yang kulihat di sini beberapa dari kalian juga berhubungan sama seseorang yang tempat tinggalnya jauh gitu. The Two of Pentacles, kalau kamu lihat belakangnya ini kan ada lautan, ini juga ada lautan. Jadi beberapa dari kalian harus nyebrang lautan dulu gitu untuk bertemu. Yang aku lihat di sini dari segi fisik, kita lihat fisiknya dulu. Penampilannya oke banget, kelihatannya agak sulit untuk dideketin, bakalan kelihatan kayak sombong gitu, bakalan kelihatan kayak melebihi daripada ekspektasi gitu, bikin insecure. Cuman kalau aku lihat dia orangnya juga cukup bersahaja. Sombongnya mungkin bakalan kelihatan kayak lebih, sebenarnya orangnya pasti lah gitu, bukannya sombong yang kayak dari konotasi jahat. Dia tahu value-nya sendiri, soalnya dia tahu betapa nih berharganya dirinya dia gitu. Yang aku lihat di sini dari energi Gemini, kamu berhubungan sama sosok orang yang sebenarnya bisa membantu kamu untuk berkaca gitu. Jadi ada mirroring energi juga, but
Yang aku lihat di sini, fisiknya itu kelihatan sangat menawan. Ini orang juga pintar banget untuk styling. Dia juga mikirin banget soal penampilan lah gitu. Estetika itu juga nomor satu bagi dia. Jadi skincare, perawatan wajah, perawatan rambut itu dia on point. Yang aku lihat di sini, kalian akan berada di satu tempat yang tepat, di situasi yang tepat, dengan keadaan yang tepat gitu. Jadi kayak pertemuan yang terorkestra oleh semesta. Di sini ada kesempatan yang kamu harus pintar-pintar untuk ngambil. Life is a choices. Kehidupan ini seperti berbagai series soal pilihan kehidupan. Jadi apapun yang kamu pilih, pilihlah untuk sesuatu yang membahagiakan diri kamu. Yang bikin kamu bukan hanya bahagia untuk puas nafsu dan ego, tapi bahagia di hati gitu. Di situ kamu akan di-leading atau diarahin lewat situ soalnya. Kita lihat lagi ya. Who is this person yang bakalan melamar dirimu? Dia adalah sosok orang yang mungkin tidak sesuai sama kriteria kamu gitu. Jadi beberapa kriteria kan kita punya. Aku kepengen yang ini, aku kepengen yang itu. Mungkin ada beberapa yang tidak sesuai sama kriteria, tapi dia adalah sosok orang yang seperti membangkitkan jiwamu gitu. Entah kenapa kamu ketarik ke dia, entah kenapa jiwamu happy sama dia gitu. Dan kalau aku lihat di sini, dia tuh orang yang juga paham soal spirituality. Jadi kalau aku lihat, untuk kalian yang suka ngobrolin hal-hal spiritual, suka ngobrolin hal-hal supernatural, ini cukup nyambung ya. Karena kalau aku lihat di sini, dia mampu untuk memberikan informasi atau memberikan pelajaran dari segi ranah rasionalnya dia gitu. Jadi kalau aku lihat, kalian pintar bisa berdiskusi lah gitu untuk hal-hal seperti itu. Selain dia suka pakai rasional atau pakai logika, cuman dia juga menyeimbangkan gitu untuk spirituality, tapi caranya dia itu dengan berbuat baik gitu. Jadi kalau aku lihat dia tidak terlalu banyak untuk umbar-umbar soal kepercayaannya dia, tapi bagi dia yang penting dia ngelakuin hal baik gitu, care sama orang-orang sekitar. Tipenya kayak gitu. Yang aku lihat dari energi The Five of Pentacle yang tadi aku bilang, dia bakalan kelihatan kayak dingin. Sulit untuk di-approach, sulit untuk digapai, atau bahkan sulit untuk dideketin gitu. Cuman kalau aku lihat di sini, itu sebagai defense mechanism. Jadi untuk orang-orang yang cuman main-main, ya udah gitu, kamu hanya dapetin dinginnya aja. Cuman kalau untuk orang yang serius, kamu akan ngedapetin ini. Jadi kayak the lovers, energinya penuh dengan kehangatan, penuh dengan rasa sukacita gitu. Nah itu sisinya dia yang hanya dia tunjukin ke orang-orang yang mau usaha untuk benar-benar kenal sama dirinya dia. Kamu berhubungan sama sosok orang yang tadi aku bilang sabar dan tidak terburu-buru gitu. Kamu gak akan di-rush into anything. So aku bakalan lihat ke selanjutnya. Siapa yang akan melamarmu? Kalian juga bisa berhubungan sama sosok orang yang suka berbisnis, punya usaha sendiri, atau sedang membangun usaha sendiri. Di sini juga kalian bisa ngebangun hubungan berdasarkan pertemanan dulu. There's a mirror di sini. Kalau yang aku lihat, yang tadi aku bilang ada mirroring energi. Dimana kalau mirroring energi itu kayak ibaratkan kamu pegang mangkok di tangan kanan, dia pegang mangkok di tangan kiri. Kalian berada di situasi yang sama tapi perannya beda, skenarionya beda gitu. Jadi kalau aku lihat gitu, contoh misalnya kamu sama dia pernah berada di dalam third party situation, contoh gitu. Bisa kamu yang tersakiti, dia yang menyakiti berarti gitu. Cuman dengan orang yang berbeda. Bisa saja seperti itu. Jadi yang namanya konsep mirroring itu kayak berseberangan tapi berada dalam situasi yang sama. Cuman kalau aku lihat energi the self sendiri, dia tuh yang tadi aku bilang, punya pemahaman soal kalau dirinya itu sangat berharga. Jadi dia itu tahu tentang baik dan buruknya dia sendiri. Dia orang yang pintar untuk berkontemplasi. Dan yang kulihat di sini, kalian akan ngebangun hubungan
dasarnya itu dari pertemanan dan kenyamanan. Jadi kamu jadi siapa? Kamu tuh jadi diri kamu seutuh-utuhnya gitu. Karena kalau aku lihat dia pun men-trigger diri kamu untuk nih kamu harus jadi dirimu seutuh-utuhnya. Kamu ada-adanya diri kamu, ya udah tunjukin aja gitu. Dia mampu untuk accepting itu, menerima itu. Yang aku lihat dari energi The Three of Cups sendiri, kamu bisa jalan sama energi Pisces, Scorpio, Cancer, atau Leo ya. Jadi orangnya confidence banget, tangguh banget. Terus yang aku lihat dari energi The Three of Cups sendiri, dia suka memberikan kebahagiaan ke orang-orang. But Three of Cups itu ibaratkan selebrasi di kehidupan. Jadi momen-momen selebrasinya banyak gitu. Momen-momen pencapaiannya dia banyak. Yang aku lihat di sini, kalian bisa berada di dalam lingkungan pertemanan yang sama, atau bakalan dia tuh kayak kenalin kamu ke sahabat-sahabatnya dia, atau sebaliknya vice versa. Kamu kenalin dia ke sahabat-sahabatnya kamu. Cuman dari energi The Strength sendiri, kalian berdua walaupun beda banget gitu, tapi klop, saling memenuhi perannya masing-masing. Kalau kamu lihat The Strength di sini, The Strength itu kan The Lions and the Maiden di sini. Jadi walaupun beda dari segi unsur juga beda gitu, tapi saling memiliki rasa percaya gitu. Walaupun punya sisi buruk masing-masing, punya sisi baik masing-masing. Karena saling gini, memahami kalau sisi burukmu tidak akan merugikanku. Jadi saling punya pemahaman seperti itu. Dari energi The Strength pun, kalau yang aku lihat, ini adalah tipe hubungan yang cukup kuat. So kalau ada yang mau main-main sama hubungan ini, akan mental sendiri. Karena rasa percaya sama satu sama lainnya itu kuat sekali. The Strength itu juga menunjukkan kalau mau kamu pergi kemanapun, kamu akan tetap ketarik ke dia. Karena kalau dari energi The Strength tadi, bondingnya, ikatannya cukup kuat. Dan kalau aku lihat di sini, kamu berhubungan sama seseorang yang tadi aku bilang, dia tipe yang slow, santai. Sebenarnya dia punya unsur suka kebebasan, but saat dia nemuin kenyamanan, dia tipe orang yang juga bisa hidup dengan boring kok gitu. Tipe orang yang bisa hidup dengan monoton juga gitu. Jadi istilahnya punya fondasi dan pemahaman untuk setia gitu. Terus aku bakalan lihat lagi dari sini, siapa yang akan melamarmu. Orangnya juga protektif sekali, mungkin akan kelihatan kayak posesif, cuman itu caranya dia untuk melindungi. Pinter banget orangnya. Kalau yang aku lihat, dia punya kepintaran untuk berbisnis, kepintaran untuk bersosialisasi, cuman orangnya cukup tegas gitu. Kalau kamu mau, ayo maju. Terus yang aku lihat di sini, balik lagi kalau segi fisik, penampilannya bagus banget dari segi stylenya dia. Kalau kamu dealing sama maskulin, yang aku lihat dia tuh tinggi orangnya gitu. Jadi cukup menonjol dari yang lain dari segi fisiknya. Terus kulitnya juga light, cerah, cuman mungkin karena aktivitas jadi agak menggelap. Cuman kalau aku lihat untuk kalian yang maskulin, kalian dealing sama seseorang yang memang suka perawatan, jadi kulitnya itu bersih banget gitu. Terus hal-hal lain sebenarnya yang aku lihat dari energi The Four of Pentacle, dia tuh orang yang suka menjaga banget gitu. Jadi ini lebih ke arah yang tadi aku bilang, sisi posesifnya mungkin akan kelihatan, cuman itu caranya dia untuk menjaga. So aku bakalan lihat dari sini, siapa yang akan melamarmu. Orangnya itu sangat beruntung, dia selalu punya keberuntungan sendiri lah gitu. Dan kalau aku lihat, kadang-kadang dia juga suka kayak meminta sesuatu, dan apapun yang dia minta tuh bisa terwujud.
Dua. Kamu banyak punya kesamaan sama dia. Cuman kalau aku lihat di sini, yang tadi aku bilang ada skenario yang terorkestra lah gitu sama semesta. Kamu akan berada di tempat yang tepat, di waktu yang tepat, ketemu sama orang yang tepat gitu. Jadi sebenarnya gini, caranya adalah dengan kita tuh jadi diri sendiri. Yang tadi aku bilang, apapun yang dilakukan harus memuaskan hati kamu. Alignment sama spirit guide kamu, sama higher self kamu sendiri, sama diri kamu sendiri. I welcome miracle into my life. Saat dia datang, banyak sekali hal-hal ajaib yang terjadi. Today is a gift from life. Dia adalah sosok orang yang sangat bersyukur akan keadaan sekarang, tapi kalau aku lihat, this is tipe-tipe love language-nya dia bakalan nunjukin kalau kamu berharga dengan cara memberikan hadiah. So, aku bakalan lihat kenapa ya. Kenapa? Maksudnya energi kamu. Your energy saat bertemu dia, dan aku bakalan lihat reasonnya why this person attracted to you. Pertama, kamu dilihat sebagai orang yang bercahaya bagaikan kerlap-kerlip bintang. Jadi kalau yang aku lihat di sini, dia itu banyak menghadapi orang-orang. Dia terbiasa untuk melihat energi orang lain. Energi kamu tuh cukup bercahaya bagi dirinya dia. Somehow, entah kenapa, kamu mengarahkan dia, gitu. Entah mengarahkan untuk menyembuhkan dia atau mengarahkan ke pemahaman baru soal kehidupan. Yang aku lihat dari energi The Three of Swords sendiri, kalau kamu nanya keadaan kamu seperti apa, keadaannya lagi moving on, sedang menyembuhkan diri gitu. Jadi ada sesuatu hal yang mungkin mengecewakan diri kamu kemarin-kemarin, atau bahkan kamu ngerasa gagal, ngerasa lelah di percintaan. Ini waktunya kamu recovery gitu. Saat kamu recovery, menyembuhkan diri, ibaratkan semesta akan granted your wishes. Semesta akan memberikan kamu harapan dan memberikan kamu, nih aku kasih kamu mewujudkan doamu lah gitu, ibaratkan. Nah, saat itu kamu ketemu dengan dirimu sendiri seutuhnya seperti apa, karena sudah kontemplasi. Dari situ kamu ngeliat jalannya cukup jelas. Nah, di situ pertemuannya. Tapi yang aku lihat di sini, mau kamu ngelakuin apapun, ingat guidance kamu, ingat spirit guide kamu selalu akan ada di samping kamu, akan selalu ngarahin gitu. Jadi mintalah arahan, kamu akan diarahin. Jadi reasonnya, alasan dia kenapa bisa jatuh hati dan melamar kamu dan bersama kamu dan berkomitmen sama kamu juga karena kamu menjalani hidup dengan bertanggung jawab, karena kamu menjalani hidup sesuai sama hatimu sendiri gitu. Jadi kayak kamu punya segala jawaban lah gitu untuk kebingungan-kebingungan yang ada. Seperti dia juga menemukan kayak tadi pencerah di dalam kehidupannya dia. Kamu hadir, itu bagian dari doanya juga gitu. Makanya dia okay, this is the one gitu. So aku bakalan lihat dari oracle-nya. Orangnya cukup dewasa, cukup bijak juga. Yang aku lihat, kalian punya kesamaan suka, entah itu suka pulau atau suka pegunungan, pokoknya tempat untuk healing. Buat yang aku lihat di sini, tadi ini juga bisa validasi. Ada yang menyeberang lautan untuk bertemu. Dari energi The Legend sendiri, hidupnya rapih sebenarnya. Dia akan datang ke dalam hidup kamu juga kayak seperti merapihkan keadaan kamu lah gitu. Buat yang aku lihat di sini, dia punya pemikiran atau pola pikir yang cukup luas. So aku bakalan lihat lagi, ini adalah pesan. Glad we met. I hope you stay around for a long time. Jadi dia tuh sangat bahagia banget ketemu sama kamu. Dia berharap kalau kalian bisa selamanya. You feel like home to me.
Jadi kenapa dia bisa jatuh cinta sama kamu juga kamu memberikan rasa kayak dia punya rumah gitu, kayak dia menemukan rumahnya dia sama kamu. So aku bakalan lihat the outcome of the situation. Belajar untuk keep it to yourself, belajar untuk bisa simpan dulu sendiri progres kehidupan atau titik balik kehidupan kamu, nikmatin dulu sendiri dan belajar juga untuk merapihkan hidup kamu. Yang aku lihat ke depannya nanti usaha kamu akan kelihatan gitu, dan semesta akan melihat usaha kamu dan derajat kamu akan dinaikkan lah gitu. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau kamu request silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut bisa book post reading, linknya ada di bawah, nomornya di bawah. If you like this video boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share to the next reading. Bye. Halo my love, ini untuk yang pilih pilihan kedua, soulmate. Jadi aku bakalan langsung lihat dianya siapa yang akan melamarmu. Siapa yang akan melamar? Boss, big soulmate. Kalau yang aku lihat dia orang yang sangat romantis. Kamu bisa dealing sama Libra, Gemini, Aquarius, Pisces, Scorpio, atau Cancer. Selain romantis, orangnya juga sensitif. Kamu juga bisa dealing sama Virgo. Dia bukan tipe orang yang suka tebar pesona kemana-mana. Dia bukan tipe orang yang suka punya pasangan lebih dari satu. Dia cukup setia. Karena satu aja bisa bikin dia kewalahan. Karena dia lebih terbiasa sendiri gitu. Dia suka menikmati waktunya sendiri. Kalau dia berdua itu ada dinamikanya lah gitu, ada konflik di dalam dirinya. Berdua aja punya pasangan satu aja udah ribet gitu bagi dia. Jadi kalau aku lihat di sini dia tipe yang setia, cuman memang kadang-kadang suka menarik diri gitu, bukan untuk mencari orang lain tapi lebih seperti mencari jati diri. Tugasnya dia dalam hidup adalah mencari jati diri. Tugasnya dia itu untuk berkembang gitu dengan dirinya sendiri. Yang aku lihat dari energi The Hermit, kamu bisa dealing sama seseorang yang lebih dewasa daripada diri kamu. Terus sensitif dan romantisnya parah. Dia tuh suka mengungkapkan sesuatu dengan kata-kata. Jadi word affirmationnya dia itu jago sekali. Terus yang aku lihat di sini selain romantis juga dia mampu untuk mewujudkan romance gitu, mewujudkan cinta, debaran-debaran cinta lah gitu. Dia tipe orang yang aku lihat gini, dia punya banyak masalah hidup kemarin. Jadi kelihatan dari raut muka dia pernah feeling hurt gitu, dia pernah merasa hurting, dia pernah merasa terluka gitu dalam kehidupannya dia. Cuman kalau aku lihat di sini sorry, walaupun pernah merasakan terluka atau dikhianati, dia tetap punya harapan gitu. Jadi dia nggak akan berubah cara dia memberikan cinta. Kalau aku lihat cara dia memberikan cinta juga ya dengan banyak itu loh. Jadi karena dia sensitif juga romantis, cara dia memberikan cinta juga jor-joran banget gitu. Di sini ada Two of Cups, berarti ada rasa saling. Jadi kalau ngomongin soal kriteria fisik, ini beberapa dari dirinya mungkin akan sesuai banget sama apa yang kamu pengen dan kamu impikan. Terus aku bakalan lihat lagi. Dia itu orang yang sangat bisa memahami hatimu. Jadi dia bisa paham banget sama hati kamu seperti apa, mau kamu kayak gimana gitu. Tanpa kamu sadari dia tuh memperhatikan diri kamu gitu. Jadi dia banyak banget menyerap informasi tentang diri kamu. Jadi dia tahu, bahkan kadang-kadang hal yang kamu biasa lakukan dan kamu lupa pun dia akan tahu. Contoh misalnya gini,
kamu lupa naruh dompet kamu di mana gitu. Contohnya ya, saat bersama sama dia, saat tinggal sama dia, dia akan tahu kamu tuh habis ngapain, kamu naruhnya di mana. Atau bahkan saat pertama ngedate gitu, dia akan tahu apa yang kamu suka dan gak suka gitu, walaupun kamu berbohong, walaupun kamu menutupi itu gitu. Jadi dia akan mengetahui lah gitu. Nah, tapi kadang-kadang dia bukan tipe orang yang kayak ngomong gitu, kamu gak suka ini ya. Gak gitu. Jadi dia tipenya yang pakai action gitu, pakai tindakan gitu loh. Jadi kalau aku lihat dia orang yang cukup mampu untuk mengobservasi. Dan kalau yang aku lihat dia bukan tipe orang yang suka sharing kamu sama orang-orang. Jadi dia tipe orang yang kayak kalau misalnya lagi ngedate, lagi bersama, ya udah berdua aja gitu. Dia nggak suka rame-rame. Aku minum dulu sebentar ya. Aku bakal lihat lagi dari card lain. Who is this person yang akan melamar? Kamu bisa bilang sama Pisces, Scorpio, Cancer. Jadi dia tuh sosok orang yang sangat memahami perasaannya dia. Dia tuh bukan tipe orang yang suka marah. Kalau dia marah pun dia bukan tipe orang yang suka teriak-teriakan marahnya. Dia mampu untuk mengontrol emosinya dia gitu. Jadi kalau aku lihat dia cukup bijaksana sekali. Hatinya besar, seluas samudra. Dan aku ke fisik dulu ya, karena tadi aku kelihatan gini, dia tuh segi badannya tuh proporsional sekali gitu. Bahkan karena dia rajin olahraga, jadi kelihatan sehat banget badannya. Terus tegap, terutama untuk kalian yang feminin, kalian berhubungan sama sosok maskulin yang badannya tegap, shouldernya itu pokoknya tegap dan kelihatan bidang. Terus yang aku lihat di sini dia punya lifestyle yang sehat gitu. Jadi terbiasa untuk bangun pagi gitu, atau bahkan kayak sarapan yang sehat gitu. Terus juga aktivitas yang sehat gitu. Dia terbiasa untuk itu. Jadi kelihatan dari kulitnya glowing, dari badan yang bagus gitu. Terus yang aku lihat di sini, dia tuh sosok orang yang bukan hanya untuk menunjang penampilan untuk dilihat orang. Bahkan kebalik, dia tuh nggak suka disorot sama mata-mata gitu. Dia tuh nggak suka dilihat sama orang-orang. Cuman penampilannya dia itu bagus, bukan karena untuk pleasing orang lain, bukan untuk memanjakan mata orang lain, tapi ya udah karena lifestyle-nya sehat gitu. Tujuannya dia itu bukan untuk penampilan, tapi itu kayak bonus. Bahkan aku ngeliat banyak banget dari mereka tuh yang kayak cakep banget tapi nggak ngerasa cakep. Jadi kayak itu sebuah keunikan kalau bagi aku gitu. Jadi kayak true beauty biasanya nggak datang dari aku tahu loh aku cakep, aku tahu loh aku ganteng, aku tahu loh aku cantik gitu. Datangnya karena dari humble-nya itu, dari kesederhanaannya itu. Terus yang aku lihat dari sini, matanya tuh, sorot matanya tuh bikin kelepak-kelepak. Jadi kamu mau kemana pun kamu jalan, dia bakalan ngeliatin terus gitu. Jadi matanya dia tuh selalu tertuju pada dirimu. Terus yang aku lihat di sini, dia tuh punya kemampuan seni juga. Bisa entah itu melukis, entah itu menggambar, entah itu bikin desain tertentu, entah apapun itu ya, ngedesain, atau bahkan musik gitu, pinter nyanyi, atau bahkan pinter alat musik gitu. Jadi dia punya keterampilan seni yang cukup baik juga. Dan yang aku lihat itu caranya dia untuk meluapkan emosinya dia. Yang tadi aku bilang, dia itu bisa marah, tapi marahnya dia tuh marah anggun, ngerti gak sih? Yang cuma kayak diem, terus ngelirik, terus kayak bilang aku tidak stabil nih emosinya gitu. Itu udah kelihatan gitu marahnya. Tapi marahnya dia tuh bukan mencak-mencak gitu. Justru dia meluapkan dengan seni atau dengan olahraga. Jadi kalau aku lihat dia cukup pandai, cukup dewasa dalam mengolah perasaannya dia.
dia juga mampu untuk ngebantu kamu di karir. Jadi bagi dia itu hidup kalau punya pasangan, dia harus ada untuk pasangannya dan harus punya andil gitu dalam hidup pasangannya untuk berkembang. Terus kalau aku lihat di sini, the Four of Cups, kalau kamu nanya soal sifat dan watak, orangnya tuh mungkin emang keras kepala gitu. Orangnya tuh kekehan orangnya, pantang menyerah. Jadi kalau aku lihat, kalau kamu bilang no ke dia nggak akan mundur gitu. Tapi dia tuh bukan tipe orang yang maksa juga gitu. Jadi dia usaha dulu gitu. Kalau dia usaha udah oke, ini udah mentok usahanya, ya udah gitu, give up. Jadi tipe orang yang seperti itu. Balik lagi the King of Cups ini. Dia orang yang soft banget gitu. Jadi cara bertutur bicaranya sopan, anggun, berwibawa, bijak. Terus juga makanya banyak banget sebenarnya orang yang suka sama dia, banyak banget orang yang mengidam-idamkan dia atau bahkan suka ngobrol sama dia. Tapi memang dia tuh sangat eksklusif. Jadi dia tuh juga jarang untuk kayak membuang-buang waktunya untuk orang lain. So aku bakalan lihat lagi. Aku bakal lihat dari sini dulu. Everything I need is within me. Dia tuh tahu value-nya dia seperti apa. Apapun yang dia butuhkan sebenarnya udah ada dalam kehidupan. Terutama untuk serius ya. Dia sangat bangga sama pencapaiannya dia sendiri. Kalau aku lihat dari segi karir, dari segi finansial, udah matang kalau aku lihat di sini. And then kalau aku lihat, kamu sama dia tuh sebenarnya bisa ketemunya ada momen-momen yang seperti kayak ada orang-orang yang diketemukan sama orang lain tuh dicomblangin, ada penengah. Tapi kalau aku lihat di sini kalian itu ketemu aja gitu, sendiri gitu, balance, fokus. Orangnya juga fokus, dan kalau aku lihat orangnya sangat beruntung. Dan di sini dia tuh tipe orang yang ikhlasnya luar biasa. Makanya dia tuh hidupnya sangat balance gitu. Just need one more. The Ocean. Dia healer. Dia bisa healing. Dia punya kemampuan untuk healing, kemampuan untuk menyembuhkan. Jadi kayak misal kamu ngobrol sama dia tuh tenang, damai gitu, rasa chill, ngerasa relax. Di sini juga beberapa kalian kemungkinan juga akan ketemu sama seseorang yang punya kemampuan spiritual yang bagus, dan dominan kemampuan spiritualnya lebih ke arah ke healing, menyembuhkan gitu. Itu bisa jadi pekerjaan juga, atau memang secara energi aja gitu, mampu untuk menyembuhkan. Dan kalau dari energi The Ocean sendiri, yang aku lihat tuh dari tadi tenang gitu. Setiap kamu sama dia itu tenang banget gitu. Dan bahkan energi kalian saat bersatu itu kayak termanifest keluar. Orang-orang sekitar kalian pun ikutan kayak chill, tenang. So aku bakalan lihat. Tell me more about this person. Dia adalah seseorang yang mampu untuk ngebawa kamu atau menaikkan derajat kamu juga gitu. Jadi yang tadi aku bilang ini bisa dari kepintaran dia, kematangannya dia, atau saran-saran dari dia. Cuman kalau aku lihat dari energi The Seven of Swords sendiri, ini tuh tipe orang kalau dia melakukan kesalahan sedikit aja, karmanya jadi besar banget gitu. Jadi dia menyadari itu. Jadi makanya dia berusaha banget untuk melakukan segala sesuatu sesuai rules lah, sesuai jalannya gitu. Karena walaupun yang dia lakukan itu hal-hal kecil gitu, dampaknya cukup besar dan dia memahami itu.
Dari energi The Seven of Swords, soalnya dia punya kepintaran dari apa yang dia pelajari kemarin. Dia punya kecerdikan itu. Jadi kesalahan-kesalahan yang kemarin dia nggak akan mulai lagi gitu, nggak akan melakukan kesalahan yang sama tipenya. But also dia bukan tipe orang yang gampang dibohongin gitu. Jadi setiap misalnya ada yang bohong sama dia mampu untuk kayak mengungkapkan itu dengan jelas. So aku bakalan lihat ke who's this person. Pemimpin, dia bisa punya punya perkumpulan yang dia pimpin sendiri. Terus yang aku lihat tadi, setiap sama dia itu kayak ngerasa clean, dibersihkan gitu loh jiwanya. Ini ada purification di sini. Dan apapun yang dilakukan, kalau aku lihat itu dengan penuh kejujuran, terutama sama pasangannya. Jadi mau dia ngelakuin hal-hal yang memang buruk pun dia bakalan tetap bilang gitu. Jadi dia bukan tipe orang yang suka menutup-nutupi gitu. So aku bakalan lihat lagi sebentar. Di sini freedom, dia akan ngebawa kamu kebebasan. But what I see di sini, dia tuh orang yang suka nge-leading. Jadi kemungkinan kamu akan ketemu atau bersama-sama seseorang yang memimpin orang lain, entah itu memimpin perusahaan atau dia punya organisasi. Flow. Ini benar-benar ngalir banget hubungannya. So aku bakalan lihat dari sini ya, apa yang pengen dia sampaikan ke dirimu. Since the first time I saw you, I have belonged to you completely. Jadi ini tipe orang yang suka fall in love at the first sight. Cuman kalau apa yang dia bilang gini, saat dia pertama kali dia ketemu kamu, dia tuh langsung bisa tahu kalau dia itu milikmu seutuh-utuhnya. Dia cuma buat kamu doang. Bagi dirinya, segala tentang diri kamu itu perfect, sempurna. So aku bakalan lihat ke reason ya, kenapa pertama alasan kenapa dia jatuh cinta pada dirimu, terus energi kamu gimana. Kamu bisa dealing sama Aries, Virgo, Capricorn, Taurus, Sagittarius, Pisces. Bisa vice versa juga. Pertama gini, aku bakal ngasih saran dulu apa yang harus kamu lakukan untuk bisa ketemu sama orang ini atau bersatu sama orang ini. Pakai intuisi. Lepasin diri kamu dari jeratan ilusi. Terus kalau ngomongin soal kenapa dia bisa jatuh cinta pada kamu, karena kamu orang yang very intuitive gitu. Kamu punya intuisi yang kuat, dan kalau aku ngelihat dia menganggap diri kamu tuh pintar banget gitu. Dia menganggap diri kamu seseorang yang punya banyak cerita dalam kehidupan. Jadi dia punya rasa penasaran luar biasa. Dan kamu orang yang strong, kokoh. Dan kalau aku lihat, kalau kenapa tuh ada sisi misterius tentang diri kamu yang pengen dia kulik. Dari yang aku lihat di sini, energi kamu tuh saat bersatu atau ketemu sama dia, kamu punya jalurnya sendiri. Jadi kayak kamu ngatur kehidupan kamu sendiri. Dan yang aku lihat dari energi The Four of Swords di sini, kamu bukan di keadaan yang mengejar gitu, very stabil juga. But ini vice versa ya. Jadi kalau misalnya kamu maskulin, kamu harus nunjukin power kamu, nunjukin kekuatan kamu, nunjukin kemampuan diri kamu. But kalau kamu feminine, saran dari aku adalah minding your own business. Fokus ke diri sendiri, nggak perlu ngejar. Karena kalau aku lihat di sini yang tadi aku bilang itu dirimu sendiri.
gak ngapa-ngapain, munculin rasa penasaran dan keinginan untuk mendekat ke diri kamu dari dirinya sendiri. Dan itu datangnya bukan karena apa-apa ya, karena emang intuisi aja gitu yang bergerak. So aku bakalan lihat ke outcome saat ketemu dia atau dekat-dekat mau ketemu dia. Segala macam hal-hal yang tidak keberuntungan lah, misalnya hal-hal yang kayak bad luck, hal-hal yang kamu ngerasa gak beruntung, itu akan berubah gitu. Jadi banyak keberuntungan yang datang. Dan yang kelihatan di sini, kedepannya disaranin untuk berdamai sama keluarga gitu, atau bisa memahami your purpose dan tujuan hidup. Kamu berada di dalam satu keluarga ini, keluarga inti kamu, ada reasonnya, ada alasannya. Temukan alasannya, lakukan tugasmu. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau kamu request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut, bisa book personal reading, linknya ada di bawah, nomornya di bawah. If you like this video, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. See you next reading. Bye!